anak-anak kelas 4, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Mengawali kegiatan kita di hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak Ibu yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Hai anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada dari teman-temannya dengan terperinci. 2. Siswa mampu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya, walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Anak-anak, meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Anak-anak, sekarang jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Ya, tentunya yang harus dilakukan yaitu harus saling membantu ya, kalian harus membantu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Ya, kalau kalian mempunyai uang, mungkin kalian bisa membantu memberikannya untuk pengobatan anak Bu Mimin. Kalau kalian tidak punya uang saku untuk membantu Bu Mimin, ya, kalian bisa memberikan tenaga kalian untuk menjaga warung atau kantin Bu Mimin. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Ya, yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan para pembeli yaitu kita harus melayani mereka dengan baik, melayani dengan tulus dan sopan. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Ya, yang harus dilakukan adalah mempromosikannya, memberitahukan kepada teman-teman bahwa makanan di kantin Bu Mimin ini sangat enak. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Ya, tentunya hasil penjualan harus disimpan dengan baik dan nantinya diserahkan kepada Bu Mimin. Pertanyaan yang keenam, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Ya, sikap yang harus dipraktikkan adalah dari situ kita belajar sikap kerjasama dengan teman-teman, lalu kita juga belajar sikap sopan dan tulus menghargai dengan orang lain. Anak-anak,
Itu tadi cerita Siti dan teman-temannya dalam membantu Bu Mimin. Sekarang, simaklah bacaan berikut ini. Judulnya, Sigap Membantu Sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memikul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah. Apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Ecep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Ecep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah anak-anak, dalam bacaan ini terdapat 5 paragraf. Bacaan ini tadi mengajarkan kita bahwa kita harus belajar hidup dalam kebersamaan dan bekerja sama dalam membantu sesama. Anak-anak, dalam bacaan ini juga kita mengetahui bahwa Pak Sami itu ditolong atau dibantu oleh warga-warga di sekitarnya. Begitu juga dengan kita ya anak-anak, jika tetangga kita membutuhkan bantuan kita, maka kita juga harus mau membantu dengan tulus. Anak-anak, dari bacaan tadi, mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Kita lihat di paragraf yang pertama, tersusun dari beberapa kalimat, yaitu kalimat yang pertama, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kalimat yang kedua, tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Yang ketiga, ia memanggul atau memikul kardus besar di pundaknya. Yang keempat, oh rupanya Pak Sami. Anak-anak, kita tahu bahwa pada kalimat yang pertama ini merupakan gagasan pokok atau gagasan inti dari paragraf yang pertama. Lalu kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok tersebut. Nah, di sini berarti kita tahu bahwa gagasan pokok terletak pada kalimat yang pertama. Yang berikut paragraf yang kedua terdiri juga dari beberapa kalimat, yaitu kalimat yang pertama, Pak Sami baru pulang dari kampungnya yaitu Maluku. Yang kedua, sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Kalimat yang ketiga, ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Yang keempat, perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Lalu kalimat yang kelima, tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah anak-anak, gagasan pokok atau gagasan inti ini terletak pada kalimat yang pertama, yaitu Pak Sami baru pulang dari kampungnya Maluku. Ya, lalu kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok dari paragraf yang kedua ini. Ya anak-anak,
Untuk paragraf yang ketiga, keempat, dan kelima, itu merupakan latihan kamu di rumah saja ya, untuk menambah pengetahuan kamu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Ya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokoler kesehatan dengan selalu menjaga kesehatan diri dengan cara rajin berdoa, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan tetap rajin cuci tangan. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.